Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kasatria, mahasiswa aktif dari BK Nitro. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan yang berjudul Strategi Pengembangan Ekonomi Digital, yang membahas kebijakan pajak dan transformasi keuangan internasional. Langsung saja, tidak berlama-lama, saya akan masuk ke latar belakang. Saat ini, di era digitalisasi saat ini, perkembangan ekonomi digital telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi di berbagai sektor. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju memungkinkan terciptanya berbagai inovasi dalam cara masyarakat dan bisnis berinteraksi, bertransaksi, serta berkomunikasi. Sektor ekonomi digital tidak hanya mencakup transaksi e-commerce, tetapi juga layanan berbasis teknologi seperti fintech, e-wallet, dan aplikasi berbasis cloud. Namun, keberadaan ekonomi digital ini menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pajak yang efektif. Salah satu isu utama tentang bagaimana pengaturan pajak terhadap perusahaan digital yang seringkali beroperasi secara lintas batas, memastikan infrastruktur global tanpa terikat oleh batas negara. Tanpa kebijakan pajak yang tepat, negara-negara dapat kehilangan potensi pendapatan yang signifikan. Di sisi lain, transformasi juga tengah berlangsung dengan semakin pesatnya adopsi teknologi blockchain, kripto, dan pembayaran digital lintas negara. Transformasi ini berpotensi membawa perusahaan besar pada sistem keuangan global, mengubah cara negara-negara mengatur dan memantau transaksi internasional. Kemudian, menurut laporan dari McKinsey Company, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB global diperkirakan mencapai 11,5% pada tahun 2022 dan diperkirakan terus berkembang pesat pada dekade berikutnya. Sektor-sektor seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis cloud mendominasi sektor ekonomi yang terus berkembang. Kemudian, dari data Statista menunjukkan bahwa volume transaksi pembayaran digital di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 6 triliun US dollar pada tahun 2024. Dengan pertumbuhan ini, penting untuk menciptakan kebijakan pajak yang tidak hanya memastikan kepatuhan perpajakan, tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan dan penghindaran pajak oleh perusahaan yang beroperasi di ruang digital. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan digital model bisnis lintas negara adalah kunci untuk memastikan pemerataan distribusi pendapatan pajak dan kelancaran transformasi keuangan internasional. Kemudian, pembahasan mengenai strategi pengembangan ekonomi digital sangat penting, terutama dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital terhadap sektor keuangan internasional, pembahasan ini akan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam merancang kebijakan pajak yang tepat. Transformasi keuangan internasional yang dipacu oleh teknologi blockchain, kripto, dan digitalisasi pembayaran memerlukan langkah-langkah konkret agar sistem perpajakan tetap relevan dan adil. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan integrasi teknologi digital dalam kebijakan perpajakan serta dampaknya terhadap perekonomian internasional. Oke, adapun permasalahan-permasalahan yang harus dibahas, yaitu permasalahannya itu pada bagian kebijakan pajak untuk perusahaan digital global. Kemudian permasalahan yang kedua itu ada pada peran teknologi blockchain dalam transformasi keuangan internasional, dan yang ketiga itu permasalahan pada dampak perubahan kebijakan pajak terhadap penghindaran pajak. Tapi sebelum kita beralih ke jawaban dari hal itu, mari kita sama-sama membahas tinjauan pustaka. Menurut teori ekonomi digital nih, perusahaan digital seringkali beroperasi tanpa kehadiran fisik di negara tertentu yang menyulitkan penerimaan pajak. Model pemajakan berbasis lokasi konsumen atau destination based
taxation adalah pendekatan yang mulai diterapkan oleh beberapa negara untuk mengenakan pajak yang pada transaksi yang melibatkan konsumen di negara tersebut. Penerapan kebijakan pajak semacam ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pajak antara perusahaan besar yang beroperasi secara internasional dan negara tempat mereka beroperasi. Kemudian, teori atau desentralisasi dalam blockchain menyatakan bahwa teknologi ini memungkinkan transaksi itu lebih aman dan efisien tanpa memerlukan perantara dari bank. Blockchain dapat mengurangi biaya transaksi internasional dan meningkatkan transparansi yang memungkinkan pengawasan yang lebih baik atas aliran dana lintas negara. Kemudian selain itu, penerapan kontrak pintar atau smart contract dalam blockchain dapat mempercepat proses pembayaran dan penyelesaian transaksi secara otomatis. Kemudian, teori perilaku penghindaran pajak mengemukakan bahwa penghindaran pajak terjadi karena adanya celah dalam sistem perpajakan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Perubahan kebijakan pajak yang lebih ketat seperti penerapan aturan pajak yang lebih transparan dan berbasis pada digitalisasi dapat meminimalisir penghindaran pajak, misalnya dengan mengimplementasikan pajak berbasis digital yang lebih terintegrasi dan mudah dilacak oleh otoritas pajak dan penghindaran pajak tersebut. Oke, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan pertama itu tentang kebijakan pajak untuk perusahaan digital global. Yang pertama itu apa tantangan utama dan kebijakan pajak untuk perusahaan digital global. Jadi, tantangan utama dalam kebijakan pajak untuk perusahaan digital global adalah sulitnya mengenakan pajak pada perusahaan yang beroperasi lintas batas tanpa kehadiran fisik di negara tempat mereka menghasilkan pendapatan. Yang kedua itu atau siapa yang terlibat dalam perumusan kebijakan pajak untuk perusahaan digital. Jadi, yang terlibat itu pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pajak adalah untuk perusahaan digital adalah pemerintah, otoritas pajak atau OJK pada organisasi internasional seperti OECD dan G20. Kemudian itu WARE, di mana kebijakan pajak harus diterapkan. Kalau bertanya soal di mana, jadi kebijakan pajak perlu segera diterapkan. Kebijakan pajak ini harus diterapkan di negara tempat perusahaan digital menghasilkan pendapatan, terutama di negara dengan pasar konsumen besar. Kemudian itu when itu kapan kebijakan pajak perlu segera diterapkan. Jadi kalau berbicara tentang kapan, yaitu kebijakan pajak perlu segera diterapkan mengingat pesatnya perkembangan ekonomi digital yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan pajak. Kemudian kalau kita berbicara kenapa, yaitu kenapa atau mengapa kebijakan pajak penting untuk perusahaan digital. Jadi kalau kita berbicara kenapa, yaitu pasti jawabannya karena memastikan perusahaan digital berkontribusi pada pendapatan negara dan menghindari penghindaran pajak. Kemudian itu kita berbicara how, yaitu bagaimana cara merumuskan kebijakan pajak yang adil untuk perusahaan digital. Jadi, kebijakan pajak yang adil dapat dirumuskan dengan mengadopsi destination based taxation, di mana pajak dikenakan di negara tempat konsumen berada, bukan berdasarkan lokasi fisik perusahaan. Itu tadi poin 1. Kita bahas pembahasan yang kedua, yaitu peran teknologi blockchain dalam transformasi keuangan internasional. Nah, di sini kita pertama akan membahas apa peran teknologi blockchain dalam keuangan internasional. Jadi, peran teknologi blockchain dalam keuangan internasional adalah untuk menyediakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan efisiensi tanpa melibatkan perantara, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kecepatan pembayaran antara negara. Kemudian kalau kita berbicara who, yaitu siapa dapat memanfaatkan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan internasional. Jadi,
yaitu pihak yang dapat memanfaatkan blockchain dalam transaksi keuangan internasional termasuk bank, keuangan fintech, lembaga keuangan internasional, serta individu atau perusahaan yang terlibat dalam pengiriman uang atau perdagangan internasional. Kemudian, di mana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sektor keuangan. Jadi, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sektor pembayaran antar negara, transfer uang internasional, perdagangan global, serta dalam pengelolaan aset digital seperti cryptocurrency. Kemudian, kapan teknologi blockchain mulai diterapkan dalam transaksi internasional? Jadi ketika ada perdagangan internasional. Kemudian mengapa blockchain penting untuk transformasi keuangan digital, keuangan internasional? Jadi blockchain penting untuk transformasi keuangan internasional karena dapat mengurangi biaya transaksi, mempercepat waktu transfer, meningkatkan transparansi, dan menghilangkan ketergantungan pada pihak ketiga. Kemudian bagaimana blockchain mengubah sistem pembayaran internasional dengan cara menghilangkan kebutuhan akan bank atau perantara lain sehingga mempercepat dan mengurangi biaya transaksi, yaitu dengan cara memungkinkan transaksi langsung. Jadi dia langsung antara pihak melalui teknologi desentralisasi. Jadi dia langsung dari orang ke orang, jadi kayak peer to peer begitu. Oke, kita beralih ke soal 3, yaitu yang pertama itu apa dampak perubahan kebijakan pajak terhadap penghindaran pajak? Jadi apa dampaknya? Jadi dampaknya itu dapat mengurangi celah hukum yang dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak dengan memperkenalkan aturan yang lebih ketat dan transparan. Kemudian, siapa yang paling terdampak pada perubahan pajak ini? Jadi yang paling terdampak pada pajak itu yaitu perusahaan besar yang beroperasi lintas negara, terutama yang terlibat dalam penghindaran pajak melalui struktur pajak internasional yang paling kompleks. Kemudian bagaimana kebijakan pajak baru dapat mengurangi penghindaran pajak. Jadi perubahan kebijakan pajak dapat mengurangi penghindaran pajak di negara-negara kebijakan pajak yang lemah atau tidak efisien dalam menangani transaksi internasional dan ekonomi digital. Kemudian kapan kebijakan pajak perlu segera diterapkan? Jadi kalau berbicara kapan, itu when, yaitu penghindaran pajak itu jadi soalnya itu yaitu kapan penghindaran pajak itu mulai menjadi isu besar dalam ekonomi digital? Kapan kan? Berarti kita bicara when, yaitu penghindaran pajak itu mulai menjadi isu besar sejak perkembangan ekonomi digital pada tahun 2010-an dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi lintas batas dan memanfaatkan celah pajak. Kemudian mengapa penghindaran pajak menjadi isu yang perlu diatasi? Jadi karena penghindaran pajak itu merugikan pendapatan negara, menciptakan ketidakadilan, dan mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik. Kemudian yang terakhir itu, kapan kebijakan pajak itu perlu segera diterapkan? Yaitu kebijakan pajak baru dapat mengurangi penghindaran pajak dengan menerapkan pajak berbasis digital yang lebih transparan, memanfaatkan teknologi yang untuk melacak transaksi secara lebih efisien, serta memperkenalkan aturan yang lebih ketat dan berbasis lokasi konsumen. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu strategi pengembangan ekonomi digital melalui kebijakan pajak dan transformasi keuangan internasional memegang peranan penting dalam menyesuaikan sistem perpajakan
Dengan era digital, kebijakan pajak yang tepat untuk perusahaan digital global perlu diterapkan dengan model berbasis lokal konsumen yang memungkinkan negara untuk mengenakan pajak secara lebih adil. Kalau saran saya itu pemerintah di seluruh dunia itu harus mempercepat adaptasi kebijakan pajak yang relevan dengan ekonomi digital untuk mengurangi ketimpangan dan pemajakan antar negara. Selain itu, negara juga harus meningkatkan literasi digital dan infrastruktur teknologi untuk memfasilitasi penerapan teknologi baru seperti blockchain dalam sistem keuangan dan perpajakan. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk menciptakan standar yang dapat diterima bersama terkait pajak digital guna mencegah penghindaran pajak secara global. Itu tadi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.